Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Salsabila. Saya dari Prodi Agroteknologi. Saya di sini menjelaskan tentang suhu, skala suhu, dan pertumbuhan bakteri. Suhu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI, suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur panas atau dingin dan diukur menggunakan termometer. Suhu menjadi besaran yang akan menyatakan ukuran derajat dingin dan panas suatu benda. Selain bisa dinyatakan secara kualitatif, suhu juga dapat dinyatakan secara kuantitatif dengan satuan derajat tertentu. Dalam buku penyihatan udara, menyatakan bahwa suhu adalah keadaan panas dinginnya suatu udara. Daerah tropis memiliki suhu udara yang tertinggi di muka bumi, dan semakin ke kutub suhu udaranya akan semakin rendah. Skala suhu. Skala suhu adalah suatu metodologi dalam mengaplikasikan besaran suhu di dalam bidang meteorologi. Skala empiris umumnya digunakan untuk mengukur suhu berdasarkan parameter yang umum dan stabil seperti titik beku dan titik didih air. Sementara itu, suhu mutlak umumnya didasarkan pada prinsip termodinamika, yaitu menggunakan suhu yang serendah mungkin sebagai titik nol dan memiliki skala interval yang sesuai. Skala suhu. Nilai derajat sebuah suhu dapat diatur ke dalam 4 jenis skala suhu, yaitu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Adapun skala suhu yang didasarkan pada dua titik tepat, yaitu titik tetap di bawah dan titik tetap atas. Titik bawah menandakan titik beku, sementara itu titik atas menunjukkan titik didih. Nah, kedua titik tersebut dalam setiap jenis skala suhu dinyatakan sebagai berikut. Skala suhu Celcius memiliki titik bawah 0 derajat Celcius dan titik atas sebesar 100 derajat Celcius. Skala suhu Fahrenheit memiliki titik bawah sebesar 32 derajat Fahrenheit dan memiliki titik atas sebesar derajat 212 derajat Fahrenheit. Adapun skala Reaumur mempunyai titik bawah sebesar 0 derajat Reaumur dan titik atas sebesar 80 derajat Reaumur. Pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri adalah reproduksi aseksual menggunakan cara pembuahan sel, di mana bakteri menjadi dua sel anak dalam proses yang disebut sebagai binary fission. Pertumbuhan bakteri secara batch memiliki beberapa fase, yaitu fase lag. Fase ini sudah dimulai saat bakteri pertama kali dinokulasi pada suatu medium pertumbuhan. Fase ini merupakan fase adaptasi. Fase eksponensial. Fase ini merupakan fase di mana setiap sel akan membelah secara binar. Fase ini merupakan fase keadaan tersehat dari bakteri dan melalui fase ini dapat dipelajari sebagai metabolit primernya, dalam kurung enzim, hormon, atau organel. Pertumbuhan bakteri dalam fase eksponensial sangat cepat, yang juga tidak terlepas dari berbagai faktor internal, dalam kurung genetika, dan eksternal, dalam kurung suhu, pH, komposisi medium pertumbuhan. Fase stasioner. Fase ini merupakan fase stagnan saat jumlah bakteri yang mati sama dengan yang hidup. Terdapat berbagai kemungkinan seperti nutrien sudah terpakai semua dan produk sampai hasil bakteri menumpuk dan menghambat pertumbuhan. Para peneliti dapat mempelajari metabolit sekunder bakteri. Contoh soalnya bisa kalian lihat di bawah. 1. Apakah media pertumbuhan bakteri lebih baik menggunakan media padat atau cair? 2. Sebuah benda suhunya 50 Celcius. Jika alat ukur temperatur diganti dengan skala Fahrenheit, nilai temperatur menjadi 3. Apabila angka yang ditunjukkan termometer Fahrenheit 5 kali angka yang ditunjukkan termometer Celcius, temperatur benda tersebut adalah? Jawabannya 1. Baik. Tidaknya media untuk pertumbuhan bakteri bukan dilihat dari bentuk cair atau padat. 2. Jawabannya yaitu 120
32 Fahrenheit? 3. Jawabannya 10 Celcius. Dan ini adalah cara jawabannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.